Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Mencari Gadis Penyelamatku. Episode 20. Oleh autor Siti Jariah. Dengan Adek Siska sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Sama-sama. Kamu kenapa, El? Tanya Rehan melihat wajah Eliza yang mulai pucat. Tidak apa-apa, Kak. Jawab Eliza yang sudah membuka pintu mobil. Eliza berjalan meninggalkan mobil Rehan dan membuka pagar depan rumah kontrakannya. Rehan pun tidak segera pulang tapi terus perhatikan Eliza karena merasa khawatir melihat Eliza yang seperti menahan sakit dan terlihat menggaruk-garuk tubuhnya. Sampai depan pintu kontrakan, Eliza merasa pandangannya mulai samar-samar. Selang beberapa detik, ia pun sudah ambruk dan tak sadarkan diri sebelum membuka pintu rumah. Melihat Eliza yang jatuh pingsan seketika, Rehan panik dan berlari menghampiri Eliza. El, kamu kenapa? Rehan menepuk pipi Eliza berusaha menyadarkannya, tapi melihat wajah Eliza yang semakin pucat dan di kulit putihnya mulai terlihat ruam merah seketika Rehan merasa khawatir dan bergegas menggendong tubuh Eliza masuk ke dalam mobilnya. Rehan segera mengemudi mobil menuju rumah sakit. Ia takut terjadi apa-apa pada Eliza. Malam semakin larut, jalanan yang mulai sepi memudahkan mobil Rehan menelusuri jalan tanpa terjebak macet. Selang beberapa menit, mobil Rehan sudah berada di parkiran rumah sakit. Rehan segera menggendong Eliza menuju ruang IGD. Dok, tolong teman saya, ucap Rehan yang terlihat jelas semburat kecemasan di wajahnya. Rehan merebahkan tubuh Eliza secara perlahan di ranjang IGD. Baik Tuan Rehan, silakan Anda menunggu di luar, kami akan memeriksanya, ucap seorang dokter yang mengenali Rehan sebagai pemilik rumah sakit yang sama ketika Rehan dirawat pasca kecelakaan. Rehan pun keluar dari ruangan, terlihat dokter dibantu perawat sedang sibuk memeriksa Eliza. Bagaimana keadaannya, Dok? Dia kenapa? Tanya Rehan ketika dokter keluar ruangan IGD. Pasien mengalami alergi sejenis makanan tertentu dan alergi yang dialami pasien termasuk dalam gejala berat yang bisa membahayakan nyawa pasien. Untung Anda segera membawa pasien tepat waktu, sehingga kami bisa segera memberikan pertolongan. Jelas dokter pada Rehan yang masih terlihat panik. Tapi sekarang gadis itu tidak apa-apa kan, Dok? Pasien sudah tidak apa-apa, Tuan. Hanya saja pasien harus dirawat inap karena beberapa pengobatan yang harus kami lakukan. Baiklah, Dok. Lakukan yang terbaik dan terima kasih, Dok. Sama-sama, Tuan. Atas perintah Rehan, Eliza yang belum sadarkan diri dipindahkan ke ruang VIP. Rehan sudah di samping ranjang Eliza. Pandangannya tak lepas menatap gadis yang masih terpejam belum sadarkan diri karena pengaruh obat yang diberikan dokter. Jantungku rasanya seperti berhenti berdegup saat melihatmu pingsan tadi, El. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada dirimu. Aku sungguh tulus menyayangimu dan mencintaimu, El. Aku harus bagaimana agar bisa mendapatkan hatimu? Rehan masih terus menatap wajah manis Eliza yang terlihat masih pucat sampai tak sadar ia pun ikut terlelap di samping Eliza. Suara azan subuh berkumandang menyadarkan Rehan dari tidurnya. Sejenak ia menatap Eliza yang masih tertidur. Kemudian ia bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai mandi, Rehan keluar ruangan menuju musola yang berada di rumah sakit untuk menunaikan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rehan kembali ke ruangan Eliza. Kamu sudah gak apa-apa, El? Tanya Rehan melihat Eliza yang mulai membuka mata indahnya. Ini di mana, Kak? Apa yang terjadi? Eliza mengedarkan pandangannya melihat sekitar. Di rumah sakit, kemarin kamu pingsan, jadi saya membawa kamu ke sini. Hah? Pingsan? Gumam Eliza pelan, sambil mengingat-ingat kejadian kemarin. Ah! Teriak Eliza kaget melihat tangannya sudah terpasang jarum infus. Ada apa, El? Apanya yang sakit? Panik Rehan. Ini yang sakit, Kak, ucap Eliza sambil mengangkat tangannya yang terpasang infus. Kita pulang ya, Kak. Eliza sudah gak apa-apa, rengek Eliza. Rehan yang tadinya panik pun tertawa. Melihat tingkah konyol Eliza, ia pun teringat kata dokter Danu kalau Eliza takut jarum suntik. Tidak boleh, kamu harus dirawat sampai sembuh di sini. Rehan masih tertawa. Apanya yang lucu sih, Kak? Dari tadi tertawa. Eliza mulai cemberut. Kamu yang lucu, seperti anak kecil, takut jarum suntik. Rehan masih tersenyum melihat wajah kesal Eliza yang menggemaskan.
Permisi, seorang perawat masuk membawakan nampan sarapan untuk Eliza. Terima kasih, Sus, ucap Raihan menerima nampan tersebut. Kamu kenapa tidak bilang kalau punya alergi seafood? Tanya Raihan pada Eliza ketika suster itu sudah pergi meninggalkan mereka. Eliza alergi sama kerang, Kak. Tapi kemarin kan kita nggak makan kerang. Kamu itu makanya jangan banyak melamun sampai makan tumis kerang aja nggak sadar. Gemas Raihan secara tak sadar mencubit hidung Eliza. Hidung Eliza sudah mancung, Kak. Jangan dicubit, ntar malah tambah kayak Pinocchio. Ucap Eliza sambil mengusap-usap hidungnya. Kak, terima kasih ya sudah nolongin dan juga udah nungguin Eliza di sini. Sama-sama. Ya udah, kamu makan dulu. Raihan memberikan nampan yang berisi makanan dan minuman untuk Eliza.